Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Komariah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Magelang, akan memaparkan tugas 1.2.H demonstrasi kontekstual modul 1.2 membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Sebagaimana yang kita ketahui, terdapat 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yaitu yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat inovatif, dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Dengan memiliki kelima nilai guru penggerak tersebut, diharapkan guru dapat mengapresiasi dan memanfaatkan kekuatan atau sumber daya yang sudah dimiliki, bukan berkutat pada apa yang tidak dimiliki. Selain kelima nilai tersebut, di masa mendatang, guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Peran-peran guru penggerak tersebut diantaranya yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain, yang ketiga, sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima yaitu penggerak komunitas praktisi. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka dalam kegiatan keseharian, kegiatan berkelanjutan, ataupun kegiatan yang bersifat ad hoc, saya adalah pribadi yang pertama yaitu berpihak pada murid. Sebagai pendidik yang berperan sebagai among belajar, saya akan memfasilitasi pembelajaran murid-murid saya agar sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan kodrat mereka. Saya akan mengutamakan pembelajaran yang berpusat dan mengutamakan keberpihakan murid, sehingga mereka akan tumbuh secara menyeluruh, baik secara sosial, emosional, fisik, dan mental. Saya juga akan menempatkan diri secara objektif dan terbuka kepada semua murid dan mengakomodir semua kebutuhan dan kecenderungan murid secara proporsional. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan yaitu pertama, melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, memfasilitasi minat dan bakat murid. Yang keempat, saya akan memberikan hak yang sama kepada murid. Yang kelima, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang keenam yaitu melibatkan murid dalam pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi pembelajaran yang berpihak pada murid yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai mandiri. Sebagai seorang pendidik yang selalu ingin berkembang, saya selalu berusaha memunculkan motivasi dalam diri untuk membuat perubahan, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada murid-murid saya. Saya selalu bersemangat dan mandiri dalam mengerjakan tugas sebagai guru, serta selalu belajar mandiri untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan yaitu diantaranya saya aktif mengikuti kegiatan KKG tingkat sekolah maupun tingkat kecamatan. Saya juga aktif belajar mandiri melalui PMM untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu, sebagai wujud penerapan nilai mandiri, saya juga mengikuti pelatihan mode daring atau luring yang bisa mendukung pemaksimalan kompetensi seperti belajar hal-hal yang mendukung pembelajaran digital.
Selanjutnya yaitu membuat media pembelajaran yang menarik dan memotivasi murid dalam pembelajaran dari aplikasi digital seperti Canva dan mengikuti lomba yang berhubungan dengan pendidikan. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi penerapan nilai mandiri yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menjadi guru yang reflektif. Sebagai pembelajar sepanjang hayat, sudah sepatutnya saya memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu mengevaluasi serta introspeksi terhadap apa yang telah saya capai. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki kekurangan yang saya miliki dan mempertahankan apa yang sudah baik agar kualitas pembelajaran yang saya lakukan selalu meningkat. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan yaitu saya merefleksikan kebutuhan siswa dalam pembelajaran melalui survei, melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah terlaksana dengan memberi pertanyaan pemantik, melakukan supervisi teman sejawat, dan memanfaatkan feedback hasil supervisi untuk memperbaiki pembelajaran. Melakukan evaluasi diri dengan 4F, yaitu fact, feeling, finding, and future. Selanjutnya yaitu meminta kritik dan saran membangun dari rekan sejawat atau atasan. Berikut adalah beberapa dokumentasi saya sebagai guru yang reflektif. Saya juga akan menjadi guru yang inovatif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berinovasi dan mengikuti tuntunan zaman. Saya akan selalu berusaha menemukan ide-ide atau gagasan baru terkait media maupun metode model pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga pembelajaran dapat mendalam dan menyenangkan. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan yaitu salah satu bentuk inovasi yang saya lakukan antara lain yang pertama yaitu merancang kegiatan sekolah dalam gelar karya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, saya melakukan pembelajaran berbasis IT. Selanjutnya, saya juga merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, membuat berbagai bahan ajar interaktif, dan membuat video pembelajaran. Berikut ini adalah dokumentasi bentuk inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ada pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan Google Classroom. Ada juga video pembelajaran yang sudah saya buat, kemudian saya upload di channel YouTube. Selanjutnya, ada gelar karya P5 yang dilakukan dan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, saya akan menjadi seorang guru yang kolaboratif. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi sosial. Dalam upaya memenuhi kompetensi tersebut, saya berusaha membangun kerjasama yang positif dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan menggandeng dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, dan instansi yang lainnya. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan antara lain, saya akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan komite sekolah, kepala sekolah, dan rekan sejawat, serta wali murid. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam program P5. Dan yang terakhir yaitu saya akan berkolaborasi dengan instansi lain di lingkungan sekolah saya.
Berikut ini beberapa dokumentasi kolaboratif yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan untuk kedepannya. Guru penggerak yang menjiwai nilai kolaboratif mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran. Demikian tadi gambaran diri saya sebagai seorang guru penggerak di masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.